Pernahkah kita berpikir, kenapa sih harga cabai X rupiah, harga bawang merah Y rupiah, dan harga bawang putih Z rupiah? Sebenarnya, harga tersebut berasal dari mana sih? Dari sekian banyak faktor mempengaruhi, di sini kami akan menjelaskan mengenai hukum permintaan, hukum penawaran, dan harga keseimbangan pasar secara umum. Istilah permintaan bisa diartikan sebagai jumlah barang yang diinginkan dan dapat dibeli oleh konsumen. Sedangkan penawaran diartikan jumlah barang yang dapat ditawarkan oleh penjual. Lalu, maksud dari hukum permintaan, hukum penawaran, dan harga keseimbangan pasar itu apa? Untuk mengetahui lebih lanjut, coba kita simak studi kasus berikut ini. Studi kasus anjloknya harga cabai saat panen raya. Kenapa ya harga cabai bisa turun drastis saat panen raya tiba? Kira-kira apa penyebabnya? Lihat grafik berikut ini. Dapat kita lihat bahwa harga semua jenis cabai mulai pertengahan bulan Juli mengalami penurunan yang sangat drastis. Penurunan harga cabai akan terjadi seiring dengan adanya panen di beberapa daerah sentra produksi. Namun, potensi panen ini bisa saja gagal dikarenakan kondisi hujan yang terus-menerus di beberapa wilayah Indonesia, seperti di Yogyakarta. Contohnya, petani gagal panen raya cabai merah di persawahan Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Dikarenakan hujan deras yang terjadi beberapa hari belakangan yang mengakibatkan sawah tergenang, air merendam tanaman cabai yang sedang berbunga dan sudah mulai berbuah. Ada 4 kelompok tani yang mengalami gagal panen. Total lahan kelapa tani ini sekitar 20 hektar. Pada musim tanam ketiga ini, petani menanam palawija dengan tanaman utama cabai merah dan tanaman tumpang sari seperti kubis, kacang tanah. Beberapa ada yang menanam bawang merah, bawang, dan kubis berhasil dipanen sebelum Oktober. Sementara cabai merah rencananya mulai dipetik Oktober hingga November. Bahkan para petani sudah merencanakan panen raya dengan menggelar wiwitan atau pesta panen. Air hujan menggenang sawah, saluran air warga juga meluber ke sawah. Bila tanaman cabai terendam air, 1 hari 1 malam, lalu kena panas di siang hari, mengakibatkan daun rontok dan buah mudah jatuh. Karenanya, petani hanya bisa memanen yang tua. Sementara cabai yang tersisa, yakni cabai yang masih hijau, terpaksa dipanen dini. Pasar dibanjiri cabai hijau, mengakibatkan harga jadi sangat murah. Berbeda jika situasi normal, petani sejatinya bisa memetik cabai 4 hari sekali. Dampak banjir membuat petani gigit jari, lantaran keuntungan sebenarnya dari cabai bisa 30.000 sampai 34.000 per kilogram. Kenyataan berkata lain, petani terpaksa panen dini cabai hijau yang harganya kurang dari 5.000 per kilogram. Terbayang kerugian petani karena 1 hektar lahan membutuhkan biaya sampai 30 juta rupiah. Untuk itu, petani segera memperbaiki situasi dengan menata musim selanjutnya dan melakukan persiapan tanaman padi. Penyebab umum anjloknya harga cabai sekarang ini dikarenakan banyaknya pasokan cabai di pedagang. Namun, permintaan saat ini tidak banyak, sehingga membuat petani rugi. Selain itu, ternyata harga pupuk dan obat-obatan juga mahal. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai keseimbangan harga, jumlah permintaan dan pasokannya pun juga harus seimbang, di mana semakin sedikit permintaan, maka harga semakin naik. Dan saat harga naik, maka akan banyak petani atau produsen yang bersama-sama memproduksi barang yang sama, yang kemudian menyebabkan banyaknya pasokan produk. Lalu, apa yang harus dilakukan petani untuk mengantisipasi kerugian seperti pada kasus tadi? Yang pertama, pertahankan kualitas produk dengan memperhatikan kegiatan atau proses budidaya, antara lain proses sanitasi lahan, penggemburan, pemberian pupuk kandang, pemberian lubang tanam, pemberian pupuk dasar, pemindahan bibit cabai ke lahan, penanaman, pemeliharaan dengan memberikan pupuk susulan, pestisida, air, dan melakukan penyiangan. Yang terakhir, panen dan pasca panen. Yang kedua, perhatikan proses pengolahan, mulai dari pemilihan bahan, pengolahan, pengendalian titik kritis, dan yang terakhir pengemasan. Yang ketiga, sistem pemasaran. Yang keempat, melibatkan lembaga penunjang seperti Poktan, KOR, UMKM, dan lain-lain.